Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuan menangkap balam, balamnya jatuh ke atas talam. Dari bunyi sambutan salam, sepertinya jamaah belum makan malam. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Kabupaten Bone penduduknya terbesar nomor 2 seprovinsi Sulawesi Selatan setelah kota Makassar. Berarti secara jumlah masyarakat 900.000 orang, sekian. Kalau mau lengkapnya lihat di survei, lihat di sensus penduduk. Lalu kemudian di Riau, Pulau Sumatera, ada satu kabupaten Indragiri Hilir. Itu satu pulau, Pulau Kijang namanya. Itu masyarakat Bugis, masyarakat. Saya tausiah ke sana dan saya tanya-tanya, dari mana Bapak? Dari Bone. Saya tausiah di Papua, begitu juga. Ternyata yang banyak tersebar dari kabupaten lain, kebanyakan dari Kabupaten Bone. Dan saya sampai di Bone ini, masyarakatnya kaya raya. Ustadz tahu dari mana? Tiangnya emas. Luar biasa. Sampai peci saya pun diganti dengan peci emas. Inilah yang mengkhawatirkan saya, gimana membawanya pulang nanti. Lalu kemudian yang mewakili Sulawesi Selatan di parlemen di Jakarta sana, DPD-nya itu dari Bone, Bapak Andi Waris Khalid. Lalu kemudian wakil DPR RI Komisi 6 itu juga dari Bone. Ini menunjukkan orang-orang Bone ini orang-orang hebat yang berkualitas, insya Allah. Profesor Dr. Andi Muhammad Nurdin Khalid. Dan mudah mengingat nama ibu karena sama-sama Nur. Suaminya Nurdin, istrinya Nurbani. Jadi gimana dulu? Mungkin Pak Puang yang mencari dulu mesti Nur juga mungkin mencari nama. Bapak Ibu hadirin hadirat, hadir bersama kita Bupati Bone pada masanya 2013-2023, 10 tahun beserta Ibu. Bapak Bupati Bone sedang melaksanakan umroh, mudah-mudahan umroh makbulah, sehat sampai pulang, sampai waktu yang diberikan Allah SWT. Hadir bersama kita Bapak Wakil Bupati Bone Ustadz Abdul Somad hanya menyapa pejabat-pejabat saja, lalu kami yang datang dari tadi bahkan sholat maghrib di sini. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat yang belum kawin dan belum sunat. Kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang ada kepala maupun tidak berkepala. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara jumlah penduduk lebih banyak, secara pendapatan kayanya, hartanya sudah terlihat, sejarahnya, raja-rajanya, bahkan ada satu museum. Tadi saya lihat, saya tanya, Wang, ini apakah ini istana? Ini adalah museum. Ustaz Abdul Somad tadi datangnya terlambat. Kalau cepat kita lihat apa isinya di dalam. Masya Allah, tabarakallah. Dan makanannya tidak usah diceritakan, meleleh air liur kita nanti. Dulu ketika ada menteri yang melarang tidak boleh menangkap, memasak kepiting yang ada telurnya, maka di Bone ini tidak berlaku. Kenapa? Karena di Bone ini kepiting jantan pun bertelur.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa rahasianya? Ternyata saya baru dapat rahasianya di atas pentas ini. Rahasianya adalah masyarakat Bone ini ternyata berzikir. Saya sudah selalu menghadiri tablik akbar zikir, tapi banyak masyarakat berzikir nggak ngerti apa yang dibaca. Tadi zikir di sini, kalau Tuhan pergi ke Mekah, jangan sampai bajunya basah. Sudah lama Abdul Somad tausiah, baru di Bone zikirnya 3 bahasa. Bahasa Arab ada, bahasa Indonesia ada. Saya dibisiki oleh Prof. Nurdin Khalid, Ustadz Somad, itu bahasa Bugis. Jadi memang saudara saya dari Sabang sampai Papua kalau mengajak masyarakat berzikir, tolong diterjemahkan ke bahasa masing-masing seperti di Bone supaya masuk ke hati masyarakat. Apalagi kalau ibu sama bapak malam-malam tahajud bersama, sholat berzikir, jangan diaminkan saja doa suami itu. Nanti setelah terjadi baru ketahuan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita mesti berzikir? Semakin besar kota, semakin banyak masalah, akhirnya orang semuanya bermasalah. Di jalan kena masalah, kena tilang polisi. Di kantor kena masalah, ditekan atasan. Di rumah bermasalah, ditekan istri. Kalau istrinya orang jauh, kalau di Bone ini semuanya solihah-solihah misalnya. Dari bunyi aminnya seperti kurang yakin. Amin ya Rabbal. Ketika orang sedang galau gundah gulana, lalu ada rumah-rumah spiritual yang menjanjikan kalau Anda di rumah ini Anda akan tenang. Akhirnya orang-orang kota besar pun masuk ke dalam rumah spiritual. Begitu sampai ke dalam, diajarkan untuk menghirup aroma terapi. Tarik nafas panjang, tahan, keluar dari bawah. Pejamkan mata, hilangkan masalah, kosongkan pikiran, kosongkan. Bayangkan kalau ketika sedang kosong datang malaikat maut, mati dalam keadaan kosong. Marabbuka, kosong. Islam tidak mengajarkan kita kosong. Islam mengajarkan kita untuk menenangkan hati dan pikiran adalah dengan berzikir. Berterima kasih kita kepada Ibu Ketua PC Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Bone yang telah membimbing kita untuk berzikir. Iya Pak Ustadz, tapi zikir itu nggak boleh suara perempuan. Suara perempuan itu aurat. Perempuan bersuara di depan laki-laki nggak boleh. Dalilnya mana? Ini ayatnya. La tahda'na bil qaul. Jangan bersuara mendayu-dayu, mendesah-desah. Yatma'alladzi fi qalbihi marad. Karena ada laki-laki yang ketika mendengar suara perempuan mendayu-dayu, mendesah-desah, lemah gemulai, dia langsung error. Itu konteks ayatnya bukan pada ibadah, bukan pada baca Quran, bukan pada zikir. Tapi perempuan nggak boleh ngomong dengan laki-laki bersuara yang mendayu-dayu, mendesah-desah. Makanya ibu, kakak kalau ngobrol sama laki-laki, mana tahu ada yang nelpon, ngomong nggak usah suaranya dilemah lembutkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini di mana? Bone. Gitu. Jangan lama-lama. Waalaikumsalam. Kenapa tidak boleh berlemah lembut, lemah gemulai? Karena ada laki-laki yang ketika mendengar suara perempuan dia langsung hang, langsung rusak pikirannya. Ini Ustaz Somad ini tidak adil. Dia ngomongnya kok di sini kita bagi. Di sini 30 menit, nanti saya pindah ke sana 30 menit. Oke, Besti. Nah, Ustadz kok di sini duluan? Karena sunnah menurut Nabi sebelah kanan. Iya, tapi ini kan kanan menurut Ustadz, kanan menurut kami kan di sana. Nggak selesai ini kalau kita berdebat.
Maka orang yang berzikir, zikir perempuan laki-laki nggak apa-apa. Al jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Tadi potongan yang dibaca itu syair Al-Barzanji, ditulis oleh imam ulama besar dari Al-Madinah Al-Munawwarah, namanya Imam Ja'far Al-Barzanji. Ternyata orang Bone masih membaca Barzanji, berzikir. Ketika ada perempuan baca Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Apakah ada laki-laki yang bernafsu mendengar suara perempuan ngaji? Kalau ada yang bernafsu, tolong angkat tangan, nanti kami bawa. Nanti di Makassar kami titip ke rumah sakit jiwa. Enggak ada laki-laki bernafsu mendengar suara perempuan ngaji. Kalau ada perempuan yang berzikir subhanallah walhamdulillah, apa pernah ada laki-laki stop saya bernafsu? Ini bukan bernafsu, gila. Jadi yang tidak boleh itu bersuara mendayu-dayu, mendesah-desah. Memang di berbagai tempat sekarang suara perempuan ini dibuat mendayu-dayu, mendesah-desah. Saya pun heran, di mall, di airport, di pesawat pun gitu. Ladies and gentlemen, kepala buku distempel. Kenapa mesti ada angin-anginnya gitu? Sampai sekarang saya heran, kenapa tidak bersuara biasa-biasa saja? Ibu, kakak, kalau mau bersuara yang mendayu-mendayu ke suami, sini sebentar, mana kopinya? Sebentar, saya. Tapi kalau sama orang yang biasa aja, apalagi yang kerja di kantor bupati Kabupaten Bone, ada orang urusan biasa aja. Gimana KTP saya? Sebentar lagi siap. Saudara yang dimuliakan Allah, kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah. Jadi masalah perempuan berzikir sudah clear, selesai. Kenapa zikirnya mesti rame-rame? Zikirkan sendirian-sendirian. Idza dzakarani 'abdi fi nafsihi. Kalau hambaku itu berzikir mengingat aku sendirian, bangun tengah malam sendirian berzikir, zakartuhu fi nafsi, aku mengingat dia, menyebut dia sendirian. Memang ada dalilnya zikir sendirian. Wa idza dzakarani fi malain, kalau dia berzikir mengingat aku beramai-ramai. Hadisnya hadis sahih, hadis qudsi. Kalau dia berzikir mengingat aku beramai-ramai. Kita malam ini zikirnya sendiri atau ramai? Ramai. Wa idza dzakarani fi malain, kalau dia berzikir mengingat aku beramai-ramai, zakartuhu, aku menyebut dia dan mengingat dia fi malain khairum min malaihim, menyebut dan mengingat dia di majlis yang lebih ramai. Allah menyebut kita dan mengingat kita bersama para malaikat-malaikatnya. Mudah-mudahan kita termasuk majlis yang dibanggakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi zikir kita ramai-ramai malam ini bagus atau enggak bagus? Ada orang yang zikir sendirian, bangun dia tengah malam, dia berzikir, nangis dia. Ada orang, tapi ada orang kalau sendirian dia nggak bisa nangis. Makanya kalau ada zikir muhasabah malam tahun baru hijrah, zikir malam tanggal 31 Desember 1 Januari, ramai-ramai mau nangis, ya Allah dosa kami. Selesai acara, kok tadi nangis? Iya, kenapa? Karena aku lihat sebelah nangis, sini nangis. Nggak enak kalau nggak nangis. Dia nggak apa-apa, sebagai latihan. Jadi berzikir beramai-ramai. Dalam kitab Musnad Ahmad bin Ambal, Imam Ambali meninggal tahun 241 Hijrah, nama kitabnya Al-Musnad. Ketika orang berzikir itu tegak berdiri selesai zikir, maka malaikat menyampaikan kalimat dari Allah. Apa kata malaikat? Qumu maghfuran lakum, berdirilah kamu karena semua dosa kamu sudah diampunkan. Nanti selesai dari majelis zikir ini, ketika kita berdiri pulang, semua dosa kita sudah diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, yang diampunkan itu dosa, bukan hutang. Jangan sampai besok pagi ada yang nagih, gimana hutangmu? Semua hutang sudah dihapuskan. Loh,
Siapa yang ngomong? Ustaz Somad tadi malam. Nggak ada saya ngomong. Ini ceramah saya ini ada rekamannya full. Coba kita ulang lagi. Di mana rekamannya? Ada di channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Lalu kemudian kenapa zikir beramai-ramai? Karena ada malaikat-malaikat. Tapi malaikat ini nggak masuk dalam kelompok yang 10. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Kiroman, Katibin, Rokib, Atid, Malik, Ridwan, nggak masuk, nggak disebutkan namanya. Innalillahi malaikatan, Allah punya malaikat. Yatufuna alal ard, malaikat itu berkeliling di atas muka bumi. Namanya nggak disebut. Tugasnya apa? Malaikat mencari majlis-majlis zikir. Ketika malaikat itu ketemu dengan majlis zikir, dia berhenti ikut berzikir dengan majlis itu. Lalu kemudian dia memanggil kawan-kawannya malaikat yang lain. Halummu, halummu, artinya kalau bahasa kampung kami, come here, come here. Ternyata kalau habis makan kepiting bon ini lancar bahasa Inggris kita. Mari kemari, datang kemari. Lalu malaikat itu pun berdatangan. Halummu ila hajatikum. Inilah yang kalian cari dari tadi, majlis-majlis zikir. Insya Allah majlis kita ini dihadiri oleh para malaikat. Kalau ada yang nantang-nantang, mana malaikatnya? Mana? Ya ini tentang ghaib, kita nggak bisa tunjukkan. Tapi kalau dia nantang betul, sabar aja. Nanti insya Allah akhirnya kau akan ketemu dengan malaikat. Malaikat. Lalu kemana? Kenapa kita mesti berzikir beramai-ramai? Karena kata Nabi, idza marartum biriyadil jannah farta'u. Kalau kamu lewat di taman surga, maka makan minumlah kamu. Mana ada taman surga di dunia ya Rasulullah? Taman surga itu nanti di akhirat. Ada taman surga di dunia. Mana ada taman surga? Taman surga di dunia adalah majalisuz zikir. Taman surga di dunia adalah majelis zikir. Majelis zikir zaman dulu nggak ada makan minum, tapi di Bone luar biasa. Majelis zikir makan minumnya penuh semua di belakang. Makanya di mana ada majelis zikir, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, malam 1 Muharram, 17 Ramadan, macam-macam acara halal bihalal, itu sesungguhnya isinya di dalam ada dua. Sesama manusia hablum minannas, namanya silaturahim. Kepada Allah isinya di dalam adalah majelis zikir. Tolong kalau pengajian tabligh akbar jangan cuman ngaji baca Quran zikir, tapi buat juga pasar malam, bangkitkan ekonomi keumatan UMKM seperti yang dilakukan di Bone. Jangan sekedar pengajian habis itu pulang, bangkitkan ekonomi umat, bangkit. Selesai acara ini, pulang dari acara ini, makan, minum, beli semua, bayar masing-masing. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, tentang masalah zikir rame-rame, oke. Tentang masalah yang mimpin zikir suara perempuan, enggak masalah. Tapi zikir katanya dalam Quran enggak perlu kuat-kuat. Tadi berzikirnya kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. Subhanallah walhamdulillah. Ustadz bisa yang ngulang yang bahasa Arab? Iya. Yang bahasa Bugis Pak Ustadz? Bahasa Bugis saya belum banyak, paling kalau dihitung 5 jari selesai. Agak kareba, baji-baji, madeceng. Ada satu lagi yang ingat, mandre. Ada lagi yang saya ingat, salamaki. Insya Allah panjang umur, sehat badan. Ini saya nggak bisa bahasa Bugis ini gara-gara sahabat saya. Ini ada guru-guru kita, dokter-dokter kita, profesor. Dulu waktu di Mesir mereka nggak mau ngajarin saya. Dan saya pun nggak tahu bahwa nanti kalau pulang ke Indonesia saya akan ceramah sampai ke bumi Bugis Makassar. Rupanya semua kehendak Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Bukan karena kita, bukan karena saya, tapi ini semua karena Allah. Beberapa bulan yang lalu saya tausiah di Jakarta. Lalu ketika sampai di atas pentas, saya lihat ke samping kanan. Kok kelihatannya pernah ketemu ya? Siapa ini? Setelah salaman, baru dikasih tahu orang. Ustadz, ini Profesor Nurdin Khalid. Oh, PSSI.
Iya. Ustaz tahu ya? Tahu, saya bilang saya lihat TV, lihat wajahnya, tapi kelihatannya lebih muda dari yang di TV. Saya bilang. Tadi, tunggu tepuk tangan dulu, tunggu. Tadi saya lebih kaget lagi. Waktu turun dari mobil, disambut dengan Bapak Wakil Bupati, saya lihat, loh, Prof. Nurdin Halid kok lebih muda lagi? Rupanya adiknya. Itu adik saya nomor 7, Pak Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Hari ini saya bisa datang ke kampung halaman beliau. Ini kampung saya, Pak Ustadz. Tahun 1977, 1976 barulah saya meninggalkan kampung halaman, merantau ke Makassar, merantau ke Jakarta. Tahun berapa, Prof? Tahun 77. 77 beliau sudah meninggalkan kampung. 77 saya baru lahir. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, itu zikirnya kenapa mesti dibaca kuat-kuat? Tapi dalam Quran dikatakan wazkur rabbaka fi nafsika. Berzikirlah engkau dalam dirimu, jangan kuat-kuat. Makanya sekarang banyak orang berzikir selesai sholat. Dulu kalau di tempat saya selesai sholat kuat-kuat, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sekarang udah nggak ada lagi. Dia mau ngasih tahu di Bone zikirnya masih kuat. Ini ayatnya jelas, nggak boleh dilawan. Wazkur rabbaka fi nafsika, sebutlah Tuhanmu dalam dirimu. Dijawab oleh Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, meninggal tahun 911 Hijrah, dalam kitab Al-Hawilil Fatawi. Jawabannya ada 3. Apa saja jawabannya? Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Itu kalau lagi live TV. Yang pertama jawabannya, zikir tidak boleh kuat karena ayat itu turunnya di Makkah. Di Makkah nggak bisa zikir kuat-kuat, karena kalau zikir kuat takut ditangkap Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu lainnya. Di Bone kalau kita zikir kuat, ada yang nangkap? Siapa yang mau nangkap kita? Di sini semua ada. Bupati, wakil bupati, DPD, DPR RI, ada semua. Siapa yang mau nangkap? Sebelah kanan polisi, tentara, satpol PP, semua mengawal. Maka zikir kuat-kuat tidak boleh di Makkah, karena waktu itu banyak musuh Abu Jahal dan Abu Somad. Abu Lahab, ini Abdul Somad. Saudara yang dimuliakan Allah SWT. Jawaban yang kedua, kenapa zikir tidak boleh kuat di Makkah? Karena ayat itu turun setelah baca Quran. Baca ayat sebelumnya. Wa idza quri'al Qur'an, kalau ada orang baca Quran, fastami'u lahu, dengar baik-baik. Wa ansitu, diam. La'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu dapat rahmat. Nggak boleh zikir kuat-kuat kalau ada orang baca Quran, ada qori baca Quran. Ya ayyuhalladzina amanu qurullah, tiba-tiba di sini zikir la ilaha illallah. Nggak boleh, karena ada orang baca Quran. Tadi waktu kita berzikir ada orang baca Quran? Nggak ada, maka boleh. Yang ketiga, kenapa zikir dalam Quran itu disebut zikirnya pelan? Ayat itu ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wazkur rabbaka, ka di situ engkau, maksudnya Nabi Muhammad. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebutlah Tuhanmu dalam dirimu, jangan kuat-kuat. Nabi Muhammad zikirnya pelan dalam hati. Kenapa Nabi Muhammad berzikir dalam hati? Karena dia sudah selamat dari waswasatus syayatin, godaan setan, bisikan setan, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati. Kita masih digoda setan, masih satu perjalanan sama setan, maka kita berzikir kuat untuk mengusir setan. Makanya kalau ada orang diganggu setan, itu baca ayatnya jangan pelan-pelan. Ada orang ganggu setan, baca ayat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kata setan, ini serius apa enggak nih katanya? Mana ada orang baca ruqyah bacanya begitu? Saya kebetulan dewan juri musabaqah tilawatil Quran. Pagi-pagi saya mau ceramah, mau sarapan pagi di lobi hotel, dipanggil Ustaz Somad ya? Iya. Sini Ustaz, ada apa? Ada di kamar sebentar Ustaz. Rupanya ada yang sedang kerasukan setan.
Yang bacakan di situ slow. Allahu la oh, enggak gitu caranya, saya bilang. Habis itu saya bacakan, mana telinga kanannya ini? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sehat. Saya bacakan, nggak tahu apa karena setannya lari atau dia kaget terkejut, Allahu a'lam. Makanya untuk ngusir setan itu bacaannya kuat. Itu maka ketika azan dikumandangkan, as-syaitanu yafirru, setan lari, wa 'alaiha duratun. Maaf, setan lari sampai terkentut-kentut. Lihat dalam kitab Sahih Al-Bukhari, setan lari ketika mendengar suara azan. Makanya muazin itu dicari yang suaranya paling kuat. Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Ini sekarang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata setan, ini gladi atau betul ini ya? Aku kalau serius, aku kabur, kata setan. Itulah kenapa kita zikir itu kuat-kuat. Afdalu zikri fa'lat. Zaman dulu orang untuk mengusir hantu jembalang tanah dari laut, dari sungai, dari darat, dari hutan, itu dulu dengan memberikan macam-macam sajen. Tapi setelah Islam datang, dagingnya dimakan, buah-buahannya dimakan, tidak lagi diberikan kepada setan. Setannya diusir dengan tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di kampung saya dulu sebelum Islam datang, itu kepala kambing diberikan kepada setan. Tapi setelah Islam datang, para ulama dengan lembutnya berkata, ini kepala kambing untuk siapa? Untuk setan. Jangan. Terus kepala kambingnya jangan, potong kambingnya, darahnya masuk ke dalam lubang tanah. Terus kepalanya direndam, digulai. Habis itu, itulah asal muasal kenapa setiap makan selalunya kepala kambing diberikan kepada Kiai Tuan Guru Ustadz Andri Gruta. Kenapa? Karena itu dulu jatah setan. Setelah setannya diusir, dihalau, baru dimakan. Makanya dikasihkan. Saya kemana-mana pergi undangan, makanan yang paling enak, makanan yang paling mahal, makanan yang paling berkelas diberikan ke saya. Silakan Ustaz Somad. Makanya jangan heran kalau Ustadz banyak kena kolesterol. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ulama dulu tidak mengatakan ini haram, ini bid'ah, tapi dengan cara santun dia katakan darahnya saja talam ke tanah, tapi kepala kambingnya bawa ke rumah, nanti dimasak bersama, kita makan, sebut nama Allah, bismillahirrahmanirrahim, setannya pergi, yummy. Oh, kayaknya setan yang ngamuk nih Pak Ustadz. Kenapa? Setelah saya makan berkunang-kunang. Itu bukan setan, kolesterol. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya sampai hari ini kalau saya jadi imam zikirnya kuat. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Subhanallah wa... Sekarang banyak imam yang nggak mau lagi zikir kuat. Kalau berzikir seperti muslimat NU tadi, zikirnya pelan, subhanallah walhamdulillah. Banyak juga sekarang yang berzikir ini udah nggak jelas lagi. Apa yang dibacain? Padahal kan bisa pelan, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Saya sampai tadi sholat di kediaman di Rujak, saya tetap imam dan saya tetap subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, dan tetap baca doa. Saya tetap istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ini sekarang banyak orang istighfar seperti dapat bakwan panas. Apa ini? Jadi malam ini kita sedang membetulkan istighfar kita. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Ya Rasulullah, salamun alaik
ya rafi'asya atfatayyaji atal agami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Saya nggak bisa zikir yang pakai nyanyi-nyanyi gitu Pak Ustadz. Ya Ustadz, nggak usah pakai nyanyi, zikir biasa aja. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tapi jangan gara-gara kita istighfar lalu membangunkan kawan di sebelah dengan marah-marah. Astagfirullahaladzim. Setelah itu tadi saya berdoa, astagfirullahaladzim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in. Itu dibaca pelan untuk menguatkan hati kita. La ilaha, tidak ada menyembah batu. La ilaha, tidak ada menyembah kayu. La ilaha, tidak ada menyembah hantu. Kayu, batu, hantu, kamu. Wahdah, hanya Allah saja. La syarikalah, tiada sekutu bagi Allah. Yuhyi, dia yang menghidupkan. Wa yumit, dia yang menghidupkan, dia yang mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in. Pelan. Ini kadang banyak orang zikir ini nggak jelas ujungnya aja. Allah Qadir, Allah Qadir. Ibu dari tadi Qadir, rupanya nama suaminya Abdul Qadir. Saudara yang dimuliakan Allah, orang kalau zikirnya kuat hatinya tenang. Ustadz ngomong begini dapatnya dari mana? Saya nggak pernah ngomong menurut saya. Itu ayat Al-Quran. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dengan banyak berzikir maka hati menjadi tenang. Sudah 30 menit. Sesuai janji saya mesti pindah ke sana. Oke. Kita tidak pernah berpisah, guys. Walaupun saya pindah tempat, tapi tidak berpindah hati. Tabik pong. Masya Allah. Jangan ada tiang di antara kita. Mohon maaf Ibu. Mohon maaf Pak Bupati. Inilah saya nggak mau ceramah pindah tempat itu karena mesti diulang dari awal lagi. Setiap berzikir hati tenang. Berapa banyak orang tidak bisa tidur. Datang jamaah menemui saya kena penyakit insomnia, nggak bisa tidur. Jam 2 malam berkedip-kedip nggak bisa tidur. Uang dipakai orang, uang kemana, uang pergi, uang hilang, uang pakai, uang investasi, uang. Sampai akhirnya anaknya ngajak dia dengar ceramah. Begitu dia dengar ceramah Ustadz Somad baru assalamualaikum, dia udah tertidur. Sejak itu saya tidak pernah marah kepada jamaah yang tidur kalau saya pengajian. Makanya kalau ada yang tidur, biarkan dia tidur. Itu menandakan hati dia sudah tenang. True story, kisah nyata. Ternyata angka bunuh diri di Amerika, di Inggris, di Jepang, bukan negara miskin, negara kaya. Secara ekonomi mapan. Tapi kenapa? Tidak menemukan ketenangan batin. Naik mobil mewah, nggak bisa tidur. Kita naik angkot lewat gang. Kenapa? Ustadz Somad tidurnya bagaimana? Saya ditanya oleh Profesor Dr. Andi Muhammad Nurdin Khalid. Ustadz Somad kan pergi ke sana, pergi kemari, tidurnya bagaimana? Saya tidurnya di pesawat, tidur. Dari Pekanbaru ke Jakarta 1,5 jam, tidur. Habis itu bangun Cengkareng, naik pesawat lagi. Dari Cengkareng, Soekarno-Hatta ke Makassar, tidur. Terbangun, saya sangka bidadari, rupanya pramugari. Tidur lagi. Akhirnya sampai. Tolong yang bagian tadi sebelum diupload diedit dulu. Takutnya sampai ke rumah, bahaya. Oh, drone kita sudah menyala di atas. Bagi yang ada handphone, yang ada flashnya, yang ada senternya, boleh dinyalakan? Bisa?
Oke, salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Sallu ala nabi Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Cukup, jangan lama-lama ketiak basah. Emang kita semangat terus, kawan di sebelah udah pingsan. Terus Ustadz selawat kok nunggu drone naik ke atas. Ini direkam untuk masuk TikTok, supaya jangan sampai TikTok itu isinya joget-joget, ulat pinang, ulat sagu, ulat ikan. Sekarang TikTok isinya solawat. Ini solawat kami dari Bone. Mana solawatmu? Allahu Akbar. Kenapa Ustadz setiap memuji sesuatu Allahu Akbar? Ini Bone kaya raya, Allahu Akbar. Ini Bone raja-raja, Allahu Akbar. Karena dengan Allahu Akbar mengingat Allah, kita jadi tidak angkuh, tidak sombong. Kalau tidak kita jadi sombong. Tadi malam tablik akbar itu karena Ustadz Somad. Oh, kembang hidungnya macam terowongan Mina. Makanya saya kalau sedang dipuji orang tadi, ini Ustadz Somad, kita kasih namanya menjadi Andi Somad, langsung saya pegang hidung saya. Allahu Akbar. Kenapa? Karena setahu saya Andi itu adalah gelar darah bangsawan, bangsa yang hidup di awan. Sementara Abdul Somad yang rakyat jelata, yang rendah, yang di bawah, tiba-tiba diberikan. Lalu saya tanya, dijelaskan oleh Puang Profesor Dr. Andi Muhammad Nurdin Khalid, kata beliau, ada orang memang karena darahnya Ustadz Somad, karena keturunannya, tapi ada orang yang karena perbuatan baiknya. Oh, jadi saya dapat itu bukan karena nasab, tapi karena nasib. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kenapa kita berzikir? Untuk menenangkan hati. Zikir itu berapa? Zikir yang pertama yang membersihkan semuanya adalah istighfar. Ada orang mabuk, disiram air wajahnya, lalu istrinya nyuruh, kawannya nyuruh, istighfar. Bukan gitu istighfar. Istighfar sependek-pendek istighfar astagfirullah. Yang agak panjang astaghfirullahalazim. Yang lebih panjang astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang paling panjang Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Saya nggak hafal Pak Ustadz, tulis di Google Sayyidul Istighfar, enter, nanti dapat gambar, image gambar, habis itu print, tempel di dekat kompor sambil masak pagi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana, jangan sampai garamnya lupa, wa ana abduka wa ana ala ahdika. Pagi baca sekali, siang baca sekali, sore baca sekali, 10 hari 30 kali atam. Enggak juga hafal, ambil bakar, masukkan ke kopi, minum, insya Allah TBC. Ya kita kan nggak pernah ngapal Al-Fatihah. Saya nggak pernah ngapal Al-Fatihah, saya nggak pernah ngapal Qul Huwallah. Terus kok kita bisa hafal? Karena sering diulang.
sering diulang. Jadi zikir yang pertama membersihkan, istighfar. Man lazimal istighfar, siapa yang sering mengamalkan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, segala kesempitan hidupnya diberikan Allah kelapangan. Amin. Wa min kulli hammin faraja, segala kesusahannya diberikan kebahagiaan. Amin. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Jadi saya ketemu dengan Andri Guruta, ketemu dengan Tuan Guru, dengan Kiai, amalannya istighfar aja. Astagfirullah, astagfirullah. Kadang orang ini kalau ketemu dengan anaknya, alhamdulillah. Ketemu dengan mantunya, masya Allah. Ketemu dengan cucunya, tabarakallah. Ketemu dengan suaminya, astagfirullah. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa Ustadz Abdul Somad. Kelihatannya nggak setuju. Astaghfirullahaladzim. Berapa kali istighfarnya? Wallahi demi Allah, inilah astaghfiru ila rabbi wa atubu ilaih. Saya beristighfar minta ampun sama Allah mi'ata marrah, 100 kali sehari semalam. Nabi yang suci, yang diampunkan dosanya, yang dijamin masuk surga, istighfarnya 100 kali. Pulang dari sini, yang tasbihnya masih nyangkut di ruang tamu, yang tasbihnya nyangkut di mobil, tolong cabut, bilang sama dia, mobil kau sudah cukup lama bertasbih, gantian kita. Jangan sampai mobilnya masuk surga, yang punya masuk neraka. Pergi umroh, masuk ke toko tasbih, pegang tasbih batu nggak jadi, pegang tasbih kayu nggak jadi, pegang tasbih plastik